akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dalam persaingan usaha di bidang penjualan obat pada apotek khususnya, para pengusaha dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumennya dengan tujuan agar konsumen mendapatkan kepuasan pada saat membeli obat, seperti yang telah dilakukan oleh Apotek Bona Jalan Jamin Ginting yang berusaha memberikan pelayanan yang baik guna menarik minat konsumennya. Lanjut, aplikasi desktop Apotek Bona merupakan sebuah sistem yang dikembangkan menggunakan visualbasic.net untuk mempermudah pengolahan manajemen sebuah apotek. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemilik atau pengelola apotek dalam mengatur dan mengelola inventaris obat seperti penjualan, pembelian, pengadaan, serta manajemen data pelanggan. Selanjutnya ada juga tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan inventaris obat di apotek. Kedua, mempermudah proses penjualan obat dengan pencatatan yang cepat dan akurat. Yang ketiga, memfasilitasi pengelolaan pembelian dan pengadaan obat dengan sistem yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan manajemen data pelanggan untuk pelayanan yang baik dan personal. Selanjutnya, ada juga menyediakan laporan dan analisis yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, menjaga keamanan data pelanggan dan informasi sensitif lainnya. Dan yang terakhir, menyediakan antarmuka pelanggan yang intuitif dan mudah digunakan. Baik, selanjutnya next. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang kami buat. Jadi database kami bernama tentang Apotek Ita. Dalam database ini ada tabel-tabel di database detail kita ini. Yang pertama itu ada tabel pegawai, tabel penjualan, tabel detail penjualan, tabel obat, tabel penerimaan, tabel jabatan pegawai, dan tabel jabatan. Jadi di yang pertama itu ada tabel pegawai yang menjadi primary key-nya itu ID pegawai. Selanjutnya tabel penjualan yang menjadi primary key itu adalah ID penjualan. Tabel detail penjualan itu yang menjadi primary key-nya itu ID detail PNJ. Selanjutnya ada juga tabel obat yang menjadi primary key-nya ID obat. Di tabel penerimaan yang menjadi primary key-nya itu ID PNRM. Selanjutnya ada jabatan pegawai, primary key-nya itu ID. Selanjutnya ada juga jabatan yang menjadi primary key-nya itu adalah ID jabatan. Kemudian yang menjadi foreign key-nya di sini yang ada di penjualan itu pegawai yang dimana diambil dari tabel pegawai. Lalu di ID penjualan itu sendiri pada tabel detail penjualan diambil dari tabel penjualan. Lalu di obat itu di tabel obat itu tidak ada, sedangkan di penerimaan itu ada. ID pegawai yang diambil dari tabel pegawai. Lalu ID obat diambil dari tabel obat. Kemudian di jabatan pegawai itu yang menjadi forensinya itu adalah ID pegawai yang diambil dari tabel pegawai. Kemudian di jabatannya juga diambil dari kabel jabatan yang menjadi orange key di jabatan itu tidak ada. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan normalisasi. Setiap bentuk normalisasi memperbaiki struktur database dengan mengidentifikasi dan menghilangkan anomali data seperti redundansi, dependensi fungsional yang tidak perlu, dan ketergantungan multi-value atau join yang tidak diperlukan. Proses normalisasi memastikan bahwa data dapat dimanipulasi dan diperoleh dengan cara yang efisien dan konsisten. Pada setiap tahap normalisasi, tabel dapat dipecah atau disusun ulang untuk memenuhi persyaratan bentuk normal yang lebih tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa normalisasi yang berlebihan juga dapat mengakibatkan peningkatan kompleksitas dalam pengambilan data, sehingga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara
normalisasi dan kinerja database. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari DDL, yaitu yang pertama create table pegawai, yang kedua create table penerimaan, yang ketiga create table jabatan. Begitu untuk seterusnya untuk membuat table lainnya. Selanjutnya yakni alter table. Alter table obat dibuat primary key ID obat. Alter table pegawai dibuat primary key ID pegawai. Begitu untuk seterusnya untuk membuat primary key. Yang ketiga yaitu ada DML. Delete pegawai where ID yang dimaksud sama dengan input user. Lalu ada slide data untuk menampilkan data yang ada di database. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum kita memasuki codingannya, ada baiknya kita melihat database-nya. Di sini kita bisa melihat database yang terkait. Dan begitu juga selanjutnya dengan tabel penjualan, tabel riset penjualan, tabel obat, tabel penerimaan. Dan jadi menu utama yang kami buat itu adalah tabel penjualan dan juga tabel obat. Lalu tabel obat masuknya ke sini, lalu tabel penjualan masuk ke bagian sini. Lalu codingan yang kami buat ke sini yaitu yang pertama itu ada menu obat sendiri yang pertama di sini. Lalu kami menggunakan join, di mana join menggunakan beberapa tabel. Yang pertama transaksi dan juga tabel penerimaan dengan cara menggunakan left join. Setelah itu kami juga membuat from obat untuk penambahan obat dan juga menghapus obat. Di sini ada DML yang disebut dengan update dan juga ada delete dan juga ada insert dan juga ada select. Select ini biasanya digunakan untuk men-searching data-data obat melalui apa yang dimasukkan oleh user, yaitu ID obat, nama obat, dan harga, serta barcode dan keterangan. Lalu selanjutnya ada menu referensi obat. Yang pertama ini ada menampilkan, di mana yang nanti menampilkan semua data-data obat. Kami membuat sebuah dialog hapus dan dialog untuk menyimpan pertanyaan seperti apakah Anda yakin, lalu kami memasukkan ke database. Selanjutnya kita masuk ke dalam list data pegawai. Kita lihat dalam codingan itu ada tampilan data-data pegawai yang ada pada database. Kemudian kita lanjut ke menu HRD. Dan kami menciptakan di database ini ada admin. Admin ini memasukkan untuk list data-data penjualan seperti di apotek. Lanjut dengan HRD, yaitu dengan masuk codingannya. Kami di sini juga menggunakan data-data obat dan kami di sini menggunakan data manipulation, di mana data ada select dan juga ada update
serta seterusnya. Selanjutnya kita klik tambah. Kami juga di sini menciptakan sebuah form di mana untuk menambahkan data-data pegawai. Lalu kita kembali lagi masuk ke codingannya. Di sini kami menggunakan data manipulation yang disebut dengan insert. Jadi kami di sini data pegawai kami insert dengan nama pegawai, tempat tanggal lahir pegawai, dan jenis kelamin atau disebut dengan jika jenis kelamin. Oke, selanjutnya kita menemukan di form yang kami buat itu ada menu ubah. Di sini kami menggunakan ini untuk mengupdate sebuah data pegawai yang ingin diupdate oleh user. Jadi ID harus sama, apabila tidak sama itu tidak bisa dapat diupdate dengan pegawai. Nah, jadi ketika sudah benar maka akan muncul gambaran menu awalan seperti ini. Kami di sini juga menciptakan sebuah form di mana untuk menambahkan data-data pegawai termasuk ke dalam codingannya. Di sini kami menggunakan data manipulation yang disebut insert. Jadi kami minta insert data-data pegawai ke dalam database dengan masukkan inputan user, ID pegawai, nama pegawai, dan juga tempat lahir beserta jenis kelamin ataupun disebut jika. Selanjutnya tadi ada bagian dari dialog hapus seperti ini, lalu dialog hapus disimpan seperti ini, kemudian form untuk menambahkan obat seperti ini, selanjutnya untuk menampilkan referensi obat seperti ini, dan juga form jualannya seperti ini yang dimana ada menu utama, lalu menu penjualan, dan menu daftar penjualan. Menu daftar penjualan ini hanya untuk menampilkan data-data yang ada melakukan transaksi. Kemudian kalau kita melihat codingan ini, kita melihat sebuah codingan yang dimana kita bisa menampilkan atau mencetak seluruh cetak, lalu kita balik itu nanti balik kita untuk menu login. Kami juga di sini menawarkan tombol pencarian. Kita bisa mencari pegawai dengan tipe apa dia bekerja dan dia juga alamatnya, jenis kelaminnya. Kemudian ini adalah peran utamanya, yaitu ada logout dan menu yang dari dua ini data obat untuk penjualan. Menu ini